Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Darkness yang dirilis pada tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang sedang berlibur ke suatu tempat. Tapi setelah pulang dari tempat tersebut, satu persatu hal-hal yang aneh mulai terjadi di sekitar mereka. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua keluarga yang berbeda sedang berlibur ke Grand Canyon. Di keluarga pertama ada sepasang suami istri bernama Peter dan juga Brownie. Lalu terdapat anak perempuan mereka yang cantik bernama Stephanie. Kemudian terdapat putra mereka yang keterbelakangan mental bernama Michael. Untuk keluarga kedua, tidak gue sebutkan namanya karena seiring berjalannya cerita kita akan berfokus pada keluarga Peter. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka mulai menikmati suasana di sekitar, seperti mengambil beberapa foto keluarga, berjalan-jalan, bersantai, dan masih banyak lagi. Pacar Stephanie yang bernama Andrew langsung memberikan sebuah jam tangan kepada Michael. Tak berselang lama, Stephanie dan pacarnya memutuskan untuk berkeliling daerah itu, sedangkan adik Stephanie ditinggalkan begitu saja. Saat mereka pergi, Michael secara tidak sengaja menjatuhkan jam tangan yang diberikan oleh Andrew. Oleh karena itu, ketika dia ingin mengambilnya kembali, tiba-tiba saja tanah yang digunakan sebagai pijakan runtuh dengan sendirinya. Di bawah sana, Michael mencoba menelusuri tempat yang baru pertama kali ia lihat. Sampai pada akhirnya, ia menemukan 5 batu aneh yang memiliki corak yang berbeda-beda. Setelah melihat hal itu, ia pun segera keluar karena takut dicari oleh orang tuanya. Tak terasa, waktu pun cepat berlalu. Kini, mereka bergegas untuk kembali pulang. Keesokan paginya, Brownie secara tidak sengaja melihat keran yang hidup. Ia langsung mematikannya dan langsung mengajak Michael untuk sarapan pagi. Tapi anehnya Michael berkata bahwa dia sekarang memiliki teman bermain bernama Jenny. Brownie yang mengira bahwa itu hanyalah teman khayalan dari Michael langsung menyuruhnya untuk sarapan pagi. Di ruang makan, Brownie mencium bau busuk yang sangat menyengat. Ia mengira kalau bau itu berasal dari tempat sampah. Maka dari itu Brownie menyuruh Peter untuk membuang sampah tersebut. Lalu Brownie mengajak Michael ke supermarket, sedangkan Peter akan berangkat bekerja. Di supermarket, anehnya, Michael meminta ibunya untuk membelikannya 2 balon. Setelah selesai berbelanja, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Saat berada di rumah, Brownie secara tidak sengaja mendengar sebuah suara dari atas lotengnya. Maka dari itu, Brownie langsung mengecek ke atas. Sesampai di atas, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Hanya saja, Brownie dikagetkan dengan kemunculan anaknya yaitu Michael. Brownie yang merasa kaget langsung menyuruhnya untuk turun ke bawah. Di sebuah kantor, bosnya yang bernama Simon memperkenalkan Sammy yang merupakan partner kerja Peter yang baru. Oh ya, Peter ini merupakan seorang arsitek yang sangat handal dan profesional dalam bekerja. Setelah selesai bekerja, Peter pun langsung pulang ke rumah. Brownie secara tidak sengaja mendengar percakapan Peter dengan seseorang. Ia pun merasa cemburu melihat Peter yang berteleponan secara diam-diam. Walaupun ia sedikit cemburu, ia pun langsung menghiraukannya. Kemudian ketika Stephanie sedang mandi, ia mendengar sebuah suara dari kamarnya. Ia yang tidak melihat siapapun langsung kembali untuk mandi. Tetapi ia malah melihat cap tangan yang berada di kaca. Ia pun langsung memarahi Michael karena ia mengira Michael yang melakukan hal tersebut. Michael pun dengan cepat berkata bahwa itu adalah ulah dari Jenny. Pertengkaran itu langsung dilerai oleh sang ibu. Ketika Stephanie sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun dan melihat ada cap tangan di spraynya. Saat ia turun ke bawah untuk minum, tiba-tiba ia mendengar sebuah suara yang entah berasal dari mana. Ia pun memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya. Peter yang ingin berangkat bekerja merasa sangat aneh karena anjing tetangganya tidak bersikap seperti biasanya. Dia terus-terusan menggonggong ke arah Peter. Hey, big guy. To the vet. Yeah, let me get right on that. Singkat cerita saja, waktu pun sudah menunjukkan malam hari. Peter yang baru saja pulang sangat kaget karena melihat burung gagak yang berada di depan rumahnya. Sementara di dalam rumah, Brownie melihat Stephanie yang sedang muntah ke dalam sebuah wadah. Ia dan Peter sangat terkejut ketika melihat ada banyak wadah seperti itu di bawah tempat tidurnya. Dengan cepat mereka pun langsung membawa Stephanie ke rumah sakit. Ketika mereka ingin pergi ke rumah sakit, Michael dititipkan di rumah ibu Brownie. Michael yang berada di rumah ibu Brownie mulai bertingkah sangat aneh. Di saat yang sama, keran di rumahnya tiba-tiba saja hidup dan juga muncul seekor ular yang masuk entah dari mana. Tidak hanya itu saja, Michael juga mencoba untuk membunuh kucing dari ibu Brownie. Melihat hal itu, ibu Brownie merasa sangat syok dan langsung menelpon rumah sakit terdekat. Kini, ibu Brownie dibawa ke ruang observasi. Peter yang mendengar kabar bahwa Michael mencoba membunuh kucing merasa sangat-sangat tidak percaya.
Peter sangat yakin bahwa Michael tidak mungkin melakukan hal sekejam itu pada hewan. Lalu Brownie yang berada di rumah bersama dengan Michael melihat Michael yang sedang bersembunyi. Tapi saat didekati ternyata itu bukanlah Michael. Tiba-tiba saja api besar muncul di kamar Michael. Api besar itu muncul akibat ulah dari Michael itu sendiri. Oleh karena itu, Brownie langsung menelpon pemadam kebakaran. Peter yang mengetahui kejadian itu merasa sangat-sangat marah pada Michael. Brownie merasa bingung kenapa korek itu bisa diambil oleh Michael. Biasanya Brownie menaruh korek apinya berada di atas lemari yang sangat tinggi. Hal tersebut tidak mungkin bisa dijangkau oleh Michael. Akibat dari kebakaran itu membuat tembok kamar Michael menjadi hitam. Lalu pada malam harinya, kita akan diperlihatkan oleh Michael yang ternyata membawa kelima batu tersebut pulang ke rumah. Nah itulah alasan kenapa mereka mendapatkan teror dari sosok misterius. Walaupun mereka mendapatkan teror seperti itu, mereka masih menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa, bukan dari hal-hal mistis. Lalu keesokan harinya, Brownie yang sadar kalau ada yang aneh di rumah ini langsung mencari tahu lebih lanjut. Ia kira menemukan artikel dan beberapa video tentang suku Indian Anasazi. Anasazi merupakan kebudayaan kuno yang tinggal di dataran tinggi Colorado. Anasazi percaya bahwa roh terikat pada bebatuan yang tersembunyi di sebuah gua. Jika batu tersebut diambil, maka roh itu akan mengikuti seseorang yang mengambil batu tersebut. Roh-roh tersebut bisa merubah bentuk wujud mereka menjadi burung gagak, ular, serigala, kerbau, dan seekor coyote. Nah, tanpa sadar keluarga mereka sebenarnya telah bertemu dengan seekor burung gagak dan juga seekor ular. Roh-roh itu biasanya terhubung dengan anak-anak kecil yang mudah untuk diseret masuk ke dalam dunia lain. Hal itu disebut dengan The Darkness. Satu-satunya cara untuk menghilangkan iblis tersebut adalah dengan cara mengembalikan batu itu ke tempat asalnya. Tapi perlu diingat, orang yang mengembalikan batu itu harus orang-orang yang berani dan tidak penakut. Ia langsung mengirim video tersebut kepada Peter. Peter yang sedang bekerja tiba-tiba saja mendapatkan email dari Brownie. Oleh karena itu, ia juga menonton video yang dikirim olehnya. Peter yang mendengar hal tersebut tidaklah percaya. Lalu bosnya yaitu Simon tiba-tiba datang untuk mengajak Peter makan bersama di sebuah restoran. Malamnya Peter pun langsung berangkat dengan Brownie. Di restoran mereka mulai makan dan berbincang-bincang satu sama lain. Namun anehnya ketika istri Simon bernama Wendy ingin berbicara mengenai hal mistis tentang keluarganya, Simon selalu saja menyela atau memotong pembicaraan dari Wendy. Seolah-olah Simon tidak ingin membahas hal tersebut. Brownie yang kesal dengan sikap dari Simon langsung mengajak Peter untuk segera pulang ke rumah. Di rumah, Brownie sangat terkejut ketika melihat Michael yang mengeluarkan darah dari mulutnya. Mereka yang merasa panik memutuskan untuk membawa Michael ke rumah sakit di keesokan harinya. Malamnya, tiba-tiba saja Stephanie diserang oleh serigala yang menyebabkan dirinya mengalami luka-luka. Peter langsung mengejar makhluk tersebut dan mengira bahwa itu semua ulah dari anjing tetangganya. Pada malam itu juga mereka langsung membawa Stephanie ke rumah sakit. Pada pagi harinya, si tetangganya merasa tidak percaya bahwa hewan peliharaannya tega menyerang manusia. Oleh karena itu, hewan peliharaannya dibawa ke tempat pengendalian hewan. Setelah itu, Brownie merasa takut jika sesuatu terjadi pada anak-anaknya. Peter yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk bekerja dari rumah. Ia pun mulai mengambil beberapa barangnya dari kantor untuk dibawa ke rumah. Namun ketika ingin pergi, tiba-tiba Simon datang menghampirinya. Ia meminta maaf karena telah memotong pembicaraan waktu itu. Simon kemudian menjelaskan semuanya tentang keluarganya yang mengalami hal-hal mistis. Beberapa tahunnya lalu, lebih tepatnya 4 tahunnya lalu, anak Simon tiba-tiba jatuh sakit. Ia sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, tetapi semua rumah sakit tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Tapi ketika mereka membawa anaknya ke Teresa yang merupakan ahli dalam hal-hal mistis, akhirnya anaknya bisa disembuhkan. Jika keluarga Peter membutuhkan bantuan, silakan bisa berbicara pada Wendy atau langsung bisa ke Teresa. Lalu ia pun lagi-lagi menonton video yang dikirim oleh Brownie sebelumnya. Akhirnya perlahan-lahan Peter mulai percaya dengan hal-hal mistis. Oleh karena itu, ia mengirimkan email kepada Simon untuk meminta kontak dari Teresa. Ketika pulang ke rumah, ia melihat seekor coyote dan juga melihat bayangan iblis di jendela Stephanie. Sementara di dalam, Stephanie mulai tercekik oleh cetakan tangan yang muncul di seluruh dinding dan tubuhnya. Beruntungnya, Stephanie berhasil diselamatkan oleh Peter. Dengan cepat ia langsung mencari keberadaan dari Michael yang saat itu berada di kamar mandi. Setelah berhasil masuk ke kamar mandi, mereka sangat terkejut ketika melihat darah yang membentuk sebuah gambar. Karena banyak kejadian yang aneh mulai muncul akhir-akhir ini, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel.
Pada pagi harinya, ia pun mendapatkan pesan dari Simon yang menyuruh Brownie untuk datang menemui Wendy. Oleh karena itu, Peter menyuruh Brownie untuk datang ke rumah Wendy sementara Peter akan menjaga anak-anak. Singkat cerita, Brownie pun tiba di rumah Wendy. Wendy langsung menelpon Teresa dan menyuruhnya untuk bertemu di rumah Brownie. Pada akhirnya Teresa pun bergegas pergi ke rumah Brownie. Teresa ternyata didampingi oleh cucunya yang bernama Gloria. Karena Teresa tidak bisa berbahasa Inggris, Gloria pun di sini juga berperan sebagai penerjemah. Mereka pun mulai menanyakan tentang apakah keluarga Peter sempat pergi ke suatu tempat. Peter pun menjawab bahwa mereka sempat pergi ke Grand Canyon. Dan mulai dari situ, hal-hal yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Mereka pun langsung menceritakan bahwa daerah Grand Canyon merupakan daerah yang rawan, di mana di tempat itu terdapat suku Anasazi. Diceritakan bahwa Anasazi bisa berkomunikasi dengan roh-roh yang kuat. Bahkan saking kuatnya mereka mengurung para roh di dalam sebuah batu bercorak. Teresa dan Gloria mengira bahwa ada sesuatu yang diambil dari sana. Oleh karena itu, mereka pun dengan cepat melakukan pengusiran roh di rumah ini. We'll begin by performing a clearing of the house. Tapi karena roh tersebut sangatlah kuat, membuat Teresa dan juga Gloria kesulitan untuk mengusir roh tersebut. Akibatnya, mereka berdua mengalami luka-luka. Walaupun begitu, mereka pun tidak menyerah begitu saja. Saat mereka mengusir rohnya, Peter sadar bahwa Michael tidak ada bersama mereka. Oleh karena itu, Peter langsung mencari Michael di kamarnya. Ia pun langsung mendobrak pintu dan berhasil masuk ke dalamnya. Ia pun melihat Michael sedang berjalan ke portal bersama dengan para roh. Ia pun menemukan batu-batu yang berantakan dan ingin menaruhnya ke tempat asalnya. Tetapi ternyata ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena ia merasa takut. Maka dari itu Peter langsung menentang para roh dan menyuruhnya untuk membawanya saja. Akhirnya Michael mulai kembali sedangkan Peter akan dibawa oleh para roh. Michael yang sama sekali tidak takut dengan roh tersebut dengan mudah menaruh kelima batu ke tempat asalnya. Berkat Michael, ayahnya berhasil diselamatkan dan para roh akhirnya kembali tersegel ke dalam batu tersebut. Peter dan Michael dengan cepat melompat keluar dari portal. Pada akhirnya mereka pun berpelukan yang menandakan semuanya telah berakhir. Gloria langsung mengatakan bahwa rumah itu sudah bersih dari energi jahat. Setelah kejadian itu, Michael pun sudah kembali normal. Dia sudah bisa bermain bola bersama dengan sang ayah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.